Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali turun hampir 1% ke angka 7.245. Selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan analisa satu emiten secara teknikal saat ini sebenarnya masih bergerak downtrend dan ternyata Vanguard masih masuk melakukan akumulasi. Nah di video ini coba analisa satu emiten favorit investor secara trend saat ini juga masih belum begitu oke, tapi JP Morgan mulai merevisi peringkat saham ini. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita dengan judul revisi JP Morgan untuk saham BBRI. Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini, JP Morgan baru-baru ini merevisi pandangannya terhadap saham BBRI. Dari sebelumnya netral, JP Morgan merevisi menjadi overweight yang menandakan keyakinan pada saham bank perat merah ini. Dan pada riset terbarunya tanggal 20 November ini, JP Morgan mematok target harga saham BBRI itu pada harga 5.200. Dari sebelumnya itu di 5.500. JP Morgan untuk saham BBRI meliputi setidaknya dua aspek untuk pertimbangan overweightnya. Pertama, karena kualitas aset BBRI diproyeksi membaik pada pertengahan tahun 2025. Dan kedua, JP Morgan melihat adanya peluang kenaikan harga saham BBRI pada level tertentu dengan dividen yield sekitar 8% untuk tahun 2024 dan estimasi tahun 2025. Jadi JP Morgan menyarankan investor untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan harga yang turun dengan secara berkala menambah saham BBRI pada beberapa kuartal ke depan. Sekarang kita lihat secara teknikal. Secara teknikal hari ini BBRI kembali melemah turun 1% lebih ke 4.400. Jadi memang hari Jumat kemarin BBRI mencoba untuk bangkit, naik dengan candle lumayan solid setelah menyentuh atau mencapai zona resisten 4.200 sampai 4.250. Hari Senin sempat lanjut naik berhasil melewati 4.400, tapi bisa kita lihat belum sempat menyentuh 4.550 sampai 4.600, BBRI kembali melemah. Jadi secara teknikal hati-hati masih ada potensi untuk melanjutkan low-low-nya, dan jika kita lihat broker summary, asing masih terus keluar. 2 hari terakhir asing masih keluar dengan jumlah yang sangat besar. Jadi memang pada perdagangan hari Jumat asing masuk melakukan akumulasi, tapi akumulasi satu hari ini tidak menandakan apa-apa karena secara keseluruhan ini asing masih terus keluar dengan jumlah besar. Dan di broker summary pun penurunan hari ini masih ada distribusi besar. Jadi secara teknikal BBRI masih belum aman karena belum terbentuk high low, dan malah saat ini ada potensi untuk kembali turun menuju harga 4.200 karena masih ada distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham BBRI di sekitar 4.200 sampai 4.300, mesti pertimbangkan untuk take profit apabila BBRI ternyata satu minggu ini gagal bertahan di 4.400. Karena ingat apabila gagal bertahan secara teknikal masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan menuju 4.200. Selanjutnya saya akan coba update juga pergerakan dari saham Arto. Arto bisa kita lihat secara teknikal saat ini masih gagal naik melewati garis EMA 50-150. Jadi sebelumnya Arto mulai membaik, berhasil rebound dari harga 2.500, sempat bergerak naik, tapi bisa kita lihat satu minggu terakhir ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 di harga 2.740 dan garis EMA 150 di 2.700 ini terkonfirmasi gagal break. Jadi sempat menyentuh garis EMA 50, tapi secara candle itu tidak meyakinkan. Hari ini malah turun 3% lebih dengan candle yang sangat solid. Jadi untuk Arto secara teknikal belum ada tanda-tanda reversal, belum ada tanda-tanda uptrend karena masih kesulitan untuk break kedua garis EMA. Dan untuk Arto jika kita perhatikan broker summary, asing juga terpantau satu minggu ini masih terus keluar. Di broker summary pun penurunan 3% lebih ini masih ada distribusi. Sehingga karena masih ada distribusi dan gagal break garis EMA 50-150, saya lihat Arto masih ada potensi untuk kembali turun di bawah 2.640, kembali turun menuju support di harga 2.500. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah dapat sekitar 2.500 ke bawah, pertimbangkan untuk keluar apabila Arto minggu ini gagal naik kembali di atas 2.650. Karena apabila masih gagal bertahan di 2.650, Arto masih ada potensi untuk kembali turun juga ke 2.500. Jadi untuk yang ingin coba entry saham Arto, bisa wait and see dulu. Bisa entry apabila memang Arto minggu ini berhasil naik di atas garis EMA, atau tunggu kembali di sekitar 2.500 untuk buy on support apabila memang Arto masih kuat bertahan di support ini.
Selanjutnya saya coba analisa saham BBTN. Bisa kita lihat hari ini masih bisa naik 0,39% ke harga 1295. Tapi jika kita perhatikan di grafik, secara teknikal BBTN juga masih belum ada tanda-tanda untuk mencoba bangkit. Karena sekarang walaupun naik, BBTN terpantau masih mencoba untuk naik di atas 1300. Jadi hari Senin sempat naik lumayan tinggi, berada di atas 1300, sempat menyentuh sekitar 1330. Tapi penutupan kembali berada di bawah 1300 dengan candle tidak begitu oke. Dan pada perdagangan hari juga walaupun bergerak naik, candle juga tidak begitu oke karena ini candle merah dan sempat turun juga menyentuh harga sekitar 1275. Jadi secara pergerakan BBTN menurut saya baru akan lebih menarik apabila memang berhasil break 1300 minggu ini. Apabila ternyata masih gagal break, secara teknikal masih akan sideways, masih ada potensi selalu untuk kembali turun mengetes support di 1250. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau saham BBTN, menurut saya masih bisa coba dipantau. Tapi untuk entry, wait and see dulu, bisa buy on breakout atau tunggu kembali sekitar 1250 untuk entry kembali. Dan untuk BBTN, jika kita perhatikan di sini, asing juga masih terus distribusi, tapi menariknya kenaikan hari ini terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi karena masih ada akumulasi, tapi cara candle masih belum oke, tetap menurut saya wait and see. Jadi bisa buy on breakout karena apabila berhasil break, secara teknikal ada potensi sudah mulai bangkit dari downtrendnya dan target kenaikan terdekat saya ada potensi ke 1350 sampai garis EMA 150 di 1360. Tapi apabila gagal break sebaiknya jangan entry kan secara teknikal masih ada potensi untuk melemah kembali. Selanjutnya saya coba analisa saham PNBN. PNBN jika kita perhatikan sebelumnya bergerak sangat uptrend setelah berhasil naik di atas core garis EMA, sempat menyentuh harga 2000, tapi setelah menyentuh harga 2000, PNBN gagal break. Saat ini bisa kita lihat pelan-pelan mulai melemah. Tapi bisa kita perhatikan, kemarin sempat turun bawah garis EMA 50, tapi penutupan masih berada di atas garis EMA 50. Hari ini masih ditutup naik 0,57% ke harga 1775, tapi candle hari ini juga masih tidak begitu oke. Sempat naik tinggi ke sekitar 1830, tapi penutupan kembali berada di bawah 1800. Dan untuk PNBN, jika kita perhatikan di broker summary, pada kenaikan hari ini terpantau sudah tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing terpantau hanya melakukan sedikit akumulasi. Dan untuk PNBN, apabila teman-teman ingin coba enter, misalnya wait and see. Apabila mau coba entry di support, coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 di harga 1760 sampai 1750 untuk entry di sekitar target harga ini. Atau mau lebih aman, tunggu PNBN berhasil naik kembali di atas 1800 baru buy on breakout. Jadi saat ini walaupun ada garis support EMA 50, 1800 sebenarnya saat ini sudah berubah menjadi resisten. Jadi apabila mau lebih aman, tunggu berhasil naik di atas 1800 baru ikutan entry kembali dengan target kenaikan terdekat di 1880 sampai harga 1950 untuk target swingnya. Sedangkan untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, PNB masih bisa di hold sama garis EMA 50 tidak terkonfirmasi break. Selama masih kuat, minimal PNBN masih akan sideways. Tapi jika terpantau ternyata tembus garis EMA 50 minggu ini, sebaiknya take profit atau keluar dari saham PNBN. Karena secara teknikal walaupun masih ada garis EMA 150, jarak keluar garis EMA lumayan jauh sehingga apabila turun, ada potensi turun lumayan dalam. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.